Boleh kali ya, kita tanya-tanya sedikit nih Pak Zul. Gimana sih cara mengindustrialisasikan olahraga di NTB, terutama di event-event internasional seperti MXGP, MotoGP, dan juga banyak event internasional lainnya. Dari sudut pandangnya Bang Zul. Harus diakui ya, MotoGP hadir, World Superbike, MXGP itu karena kecelakaan. Bukan karena desain yang detail dari kita semua. Ya memang takdir kita dihadirkan event ini. Kalau MotoGP misalnya apakah perjuangan sebelum-sebelumnya atau sebenarnya enggak. Tapi karena waktu itu ada kecelakaan, ITDC akan mengundang investor yang namanya Da Vinci kalau nggak salah. Dia mau beli satu klaster besar, tapi dia mau ada sirkuit di dalamnya. Gitu. Nah, jadi ITDC investasi untuk bikin sirkuit itu untuk menangkap investor yang mau bangun klaster itu. Ternyata akhirnya klasternya nggak jadi dibeli oleh pengusaha Prancis itu, tapi sirkuitnya sudah kadung di situ. Tapi kita mau berusaha begitu. Demikian juga MXGP. Kita sudah dihidangkan untuk datang ke sini, tapi kita pada point of no return, kita sudah kadung berkomunikasi, nggak mungkin kembali lagi. Tapi saya kira tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan ya, pasti ada hikmah di balik segala peristiwa. Dan kami banyak belajar memang bahwa MXGP itu tadinya kita nggak punya pengetahuan apa-apa. Dulu tahunya saya nonton cross, nonton Joni Pranata dari Lombok gitu, ada pembalap dari Bima, dari Sumbawa, senang kita kira rupanya MXGP itu puncak dari motor cross dunia. Saya cerita dari teman-teman media. Sekarang puncak motor cross dunia itu ada di NTB. Nah bayangkan kalau tadi pariwisata saya pinter gitu ya, dan sekarang sih pinter. Kalau tahu sudah ada top dunia di sini, mestinya tingkat Asia, tingkat nasional, tingkat regional itu harus diselenggarakan sebelumnya sehingga puncaknya nanti MXGP. Nah saya bayangkan tahun depan, ini kan yang ketiga masih ada kekurangan. Saya mau nanti Kadis Pariwisata pemerintah itu sudah mengatakan MXGP itu ada di bulan Juni. Maka kejuaraan motocross Asia itu minimal ada di bulan Mei di Indonesia. Kejuaraan nasional ada di bulan April, kejuaraan regional dan lokal itu bulan Februari dan Maret. Sehingga event motocross itu di NTB itu nggak berhenti. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah sekarang kan kita nggak ada kompetisi awal-awal atau MXGP. Nah sedangkan di negara yang lain, sebelum MXGP itu orang masuk MXGP jadi pembalap itu nggak mungkin tiba-tiba 5 tahun, 7 tahun yang akan datang itu pembalap Indonesia dari NTB, dari Lombok juara MXGP, no way. Dia harus melalui proses juara 50 cc dulu, 65, 75, 85, 125, 250, MX2, baru MXGP. Jadi perjalanannya itu panjang. Nah sekarang kita ingin tampil di MXGP, ingin instan langsung pakai wild card. Yang pas masuk juara nasional wild card ketinggalan 2 putaran. Karena yang dihadapi itu adalah para juara dunia 250 MX itu yang tertempa dari kecil sudah ikut kompetisi. Jadi kalau mereka bisa terbang beliuk di atas kiri kanan bukan karena instan, itu akumulasi pembelajaran sejak puluhan tahun. Nah oleh karena itu ke depan menurut saya MotoGP juga begitu. Tiba-tiba dengan adanya MotoGP di NTB satu saat juara MotoGP dari Bima, nggak bisa. Dia harus jadi motor, apalagi sebelum MotoGP sampai ya bawah-bawah. Nah itu harus ada di tempat kita. Nah oleh karena itu menurut saya ini yang perlu dirubah, dan ya, kalau nggak ada event ini kita nggak belajar. Nah ke depan menurut saya industri motor itu harus ada di sini. Kemudian souvenir yang related to motor ada di sini, MXGP dan lain sebagainya. Nah sekarang maksud saya dengan adanya MXGP di Sumbawa contohnya, sekarang bandaranya diperbaiki oleh pemerintah pusat. Kalau pakai APBD Sumbawa sampai hari kiamat pun mungkin nggak bisa begitu. Nah sekarang pemerintah punya alasan membantu Sumbawa untuk memperbaiki bandaranya, nanti memperbaiki pelabuhannya, memperbaiki jalan raya dan lain sebagainya. Itulah cara kita membangun daerah kita dengan memanfaatkan MXGP. Mungkin panitia lokalnya rugi, tapi keseluruhan stigmanya buat ekonomi Nusa Tenggara Barat kita untung besar. Betul sekali.